Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 14 Desember 2021 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Langsung saja kita ke berita pertama. 38 kasus narkoba terdata Polresta Ambon selama 2021. Peredarannya masih tinggi. Satuan Reserse Narkoba Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease mendata 38 kasus penyalahgunaan narkoba selama 12 bulan di 2021. Angka itu menurut Kasat Narkoba Polresta Ambon, AKP Jufri Jawa, terhitung tinggi dan tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Jofri mengungkapkan di tahun 2021 ini pihaknya berhasil mengungkap 38 kasus dan mengamankan 46 tersangka. Dirincikan dari kasus tersebut, 34 diantaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk segera disidangkan di pengadilan. Sementara 4 kasus lainnya di tahap sidik. Jufri menambahkan dalam kasus narkotika yang ditangani pihaknya, kebanyakan barang haram dikirimkan dari Jakarta, Makassar, dan Papua. Untuk meminimalisir maraknya peredaran narkotika, mereka telah bekerja sama dengan pihak pelabuhan, bandara, bea cukai, BNNP Maluku, serta jasa pengiriman barang. Kami sampaikan bahwa untuk di 2021 dalam pengungkapan kasus ada sebanyak 16 kasus, namun realisasi di lapangan dari Januari sampai dengan Desember sebanyak 38 kasus atau 38 laporan polisi yang kami ungkap dengan tersangka sebanyak 46. 38 kasus yang ada yang kami ungkap selama tahun 2021, di mana sabu-sabu yang di atas terbanyak sebanyak 21 kasus dengan jumlah total 57 gram, kemudian ganja sebanyak 4 kasus dengan total gramnya adalah 412 gram, kemudian sinte sebanyak 14 kasus dengan gramnya 103 gram. Hasil operasi anti Siwa 5 2021, hampir 2 ton sopi diamankan termasuk kurir narkoba. Kepolisian Resor Kota, Polresta Ambon, dan Pulau-Pulau Lease selama operasi anti Siwa 5 2021 berhasil mengamankan 1.993 liter minuman keras jenis sopi, termasuk seorang pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Demikian disampaikan Kasat Narkoba Polresta Ambon, AKP Jufri Jawa di ruang kerja Selasa 14 Desember 2021. Dijelaskan operasi anti Siwa 5 ini sudah dijalankan dengan target penginapan dan tempat karaoke serta pelabuhan dan bandara di wilayah hukum Polresta Ambon. Lanjutnya, meski operasi anti Siwa 5 sudah berakhir, Satres Narkoba akan terus melakukan razia peredaran miras maupun narkotika di Pulau Ambon. Pasalnya dari penggunaan kedua barang haram ini paling banyak menyumbang tingkat kriminalitas dan kecelakaan di jalan raya. Di mana dalam hal ini kegiatan yang telah kami lakukan selama 10 hari ini dengan kurang lebih kami lakukan penindakan atau mengamankan kurang lebih miras atau sopi yang disebut di Kota Ambon ada dengan sopi itu sebanyak 1.993 liter, di mana untuk kurang lebih 2 ton yang terdiri dari penindakan yang dilakukan oleh Satlantas Narkoba Polresta Ambon sendiri sebanyak 1.500 liter, dan untuk polsek jajaran 13 polsek dengan total barang bukti miras yang diamankan sebanyak 493 liter. Kemudian tempat-tempat yang kami lakukan razia adalah seperti di pelabuhan, penyeberangan, kemudian bandara yang kedatangan maupun keberangkatan penumpang,
Itu kami lakukan razia, kemudian di hotel-hotel atau penginapan di Kota Ambon, kemudian pula di karaoke atau tempat hiburan lainnya, itu kami lakukan, namun sampai selama kurang lebih 10 hari itu hasilnya adalah nihil. Resmikan BBM satu harga, Barnabas Orno sebut ini jawaban atas permasalahan di Maluku. 3, 2. Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno meresmikan program bahan bakar minyak satu harga di Integrate Terminal Wayame Selasa 14 Desember 2021. Dalam sambutannya, Orno menyebut langkah ini merupakan jawaban atas segala permasalahan yang dihadapi Maluku saat ini, yakni dari segi pemerataan distribusi BBM dan menjaga kestabilan harga di pasaran. Dia menyebut sejak ditetapkan pada tahun 2017 lalu, peran pertama sebagai badan usaha penerima penugasan sangat vital dalam mengambil langkah strategis, terutama dalam mengakselerasi pelaksanaan pembangunan penyaluran BBM satu harga di Indonesia. Sehingga dengan peresmian ini telah menjadi solusi yang sangat baik bagi polemik harga BBM. Lanjutnya, selama ini polemik harga BBM yang tinggi sangat merugikan kelompok masyarakat menengah ke bawah. Untuk diketahui, BBM satu harga merupakan penugasan pemerintah yang dimandatkan kepada Pertamina untuk menjamin ketersediaan energi, terutama BBM di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Wilayah 3T selama ini belum dapat menikmati akses energi sama seperti di wilayah lainnya, dikarenakan lokasi dengan akses yang sangat sulit. Yang di surga ini yang mohon Pak, ini betul-betul diawasi. Dan kalau ada penyalur yang menyalahgunakan kepercayaan ini dihukum-hukum Pak. Mesti. Ini selama ini seperti tidak tersentuh. Saya katakan ini karena saya pernah melakukan ini. Waktu saya bupati saya sweeping. Oh, tiba-tiba minyaknya habis. Ternyata di jalan-jalan jual 1 liter 30.000. Jadi tidak ada manfaat nih. Saya sweeping, ternyata dapat itu drum-drum Pak. Itu di bawah-bawah pohon, tapi disembunyikan. Saya ambil dan saya suruh jual murah. Jadi saya minta juga pers harus mengawasi ini. Dan di ujung pena pers itu ada bom dan berkat. Gunakannya berkatnya itu. Supaya ini betul-betul tujuan pemerintah dan Pertamina ini baik. Tapi soal implementasinya baik. Jadi kita tidak hanya puas bahwa sudah di sekian banyak titik. Ada orang Pertamina. Yang di surga ini yang lurus-lurus. PT Pertamina minta pemerintah daerah dan pihak terkait awasi program BBM satu harga di Maluku. 3, 2. PT Pertamina meminta peran penting pemerintah untuk turut mengawasi pemberlakuan bahan bakar minyak atau BBM satu harga di Maluku. Eksekutif General Manager Regional Papua Maluku, Yoyok Wahyu Maniadi, menyampaikan pihaknya memiliki keterbatasan untuk bisa mengawasi penerapannya di lapangan. Bahkan lanjut dia, BBM satu harga ini bisa dikawal pemerintah dan pihak terkait hingga ke proses penyaluran ke masyarakat. Hal serupa juga disampaikan Komite Badan Pengatur Hilir dan Gas Bumi, Yapit Sapta Putra. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengaturan, pengawasan, dan penyediaan BBM nasional, dia turut meminta bantuan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk turut mengawasi jalannya program ini. Dengan begitu, seluruh masyarakat bisa menikmati BBM bersubsidi ini secara merata, khususnya di Maluku. BBM satu harga pada Provinsi Maluku. 3, 2, 1. Saya mohon tepuk tangan yang meriah untuk peresmian ini. Tadi di dalam sambutan gitu. Jadi kami meminta peranan pemerintah dalam hal ini untuk membantu kami dalam pengawasan gitu ya. Ini bahkan kalau perlu juga untuk pengawasannya lebih bisa sampai ke penyaluran gitu. Ini yang kami Pertamina kan tidak mempunyai tangan yang banyak ya Bapak untuk kami melakukan pengawasan sampai ke customer, sampai ke titik-titik yang terakhir gitu. Jadi kami berharap justru pemerintah daerah, stakeholder yang lain dalam hal ini membantu kami untuk melakukan pengawasan gitu dalam pendistribusian BBM hingga ke masyarakat. 3, 2, 1. Kami mohon untuk tepuk tangannya yang meriah pada pembukaan atau peresmian 34 lembaga penyalur. Kembangkan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata gelar acara khusus di kantor DPRD Maluku.
Dinas Pariwisata Provinsi Maluku menggelar special event di kantor DPRD Maluku Selasa 14 Desember 2021. Hal ini guna mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di Maluku. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif di SPAR Maluku, Muhammad Ali Hanafi menerangkan, dalam mengembangkan ekonomi kreatif, di SPAR Maluku menampilkan tarian, musik, seni kerajinan tangan, fashion, kuliner, dan lain sebagainya. Biasanya juga digelar di beberapa destinasi tempat wisata yang ada di Maluku, salah satunya seperti di Pantai Liang, Hunimoa, Maluku Tengah. Karena yang kita dorong adalah fashion, musik, kria, dan kuliner itu yang kita dorong. Diketahui special event digelar selama 2 hari di kantor DPRD Maluku. Kemudian akan dilanjutkan ke beberapa instansi lainnya seperti kantor Gubernur Maluku, Bandara Patimura Ambon, dan Gong Perdamaian Dunia. Kita berdiskusi dengan komunitas yang ada, mereka cuma minta satu, berikan kami ruang dan kami akan mengekspresikan itu. Salah satunya sekarang kita coba lihat lagi pada kita naik sedikit daripada special event, kita main pada pojok ekonomi kreatif. Sasarannya itu adalah pabrik untuk premium. Jadi nanti untuk beberapa hari ke depan ini kita akan main di kantor DPRD, kemudian selama 2 hari, kemudian di kantor gubernur, kemudian nanti di bandara 2 hari juga, dan yang terakhir nanti malam Sabtu dan Minggu itu kita main di Gong Perdamaian. Memang kita coba untuk merangkum komunitas-komunitas yang ada. Hari ini mungkin kita lihat ada lebih kribo. Besok kita lihat ada Blue Shelter. Amir Umrah sempat kaget tak ada pagu anggaran LIN dan Newport Ambon di APBN 2022. Ketua Komisi 1 DPRD Maluku, Amir Umrah, mengaku sempat kaget saat mengetahui tak ada pagu anggaran pembangunan Ambon Newport dan Lumbung Ikan Nasional di APBN 2022. Pasalnya hal ini baru ia ketahui usai rapat bersama dengan Komisi 4 dan 5 DPR RI beberapa waktu lalu di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta. Kata dia, hal ini membuktikan bahwa ternyata kementerian-kementerian terkait tidak memfasilitasi pembangunan 2 megaproyek itu. Namun sekarang 2 megaproyek itu akan dialihkan dari kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha milik negara atau BUMN. Diberitakan sebelumnya tender jasa konsultasi manajemen Newport Ambon kini seleksinya dibatalkan. Informasi ini dilansir dari lpse.debhub.go.id, yakni situs resmi Kementerian Perhubungan RI. Dalam data informasi tender yang diunggah, tertulis alasan pembatalan tersebut karena tidak tersedianya pagu anggaran. Informasi itu kan sebenarnya kalau bicara tender juga kita juga heran karena memang waktu kita menyampaikan aspirasi ke Komisi 4 yang Komisi 4 ya kemarin kita sampaikan di Jakarta, termasuk dengan Komisi 4 itu dan Komisi 7, 5 ya tidak salah ya, yang menangani masalah menyangkut dengan hubungan dengan Kementerian Perhubungan. Memang pada waktu itu mereka menyampaikan bahwa tidak ada anggaran yang ini dalam APBN. Tidak ada. Mereka sampaikan termasuk nanti ketika rezim APBD 2022 sama. Jadi kami juga heran ketika informasi terkait dengan itu. Kita tahu karena memang rencana nanti menyangkut dengan program nasional yang merupakan program sangat penting, yaitu Ambon Newport dengan LIN. Ini rencana yang kemarin kita tawarkan, diskusi yang oleh teman-teman Komisi 4 yang kemarin diterima oleh Pak Dula dan Bu Sadia, termasuk juga teman-teman yang tadi Komisi 5 tidak salah ya, mereka sampaikan itu bahwa kelihatannya nanti ada bentuk satu badan kerjasama antara pemerintah dan BUMN. Jadi kelihatannya bukan dia, ranahnya bukan pada rezim APBN. Tidak ada. Jadi saya juga kaget ketika kita dengar juga kita tahu substansinya apa.
Nah itu yang memang kita lihat, karena memang mekanisme itu tidak, kalau kita lihat APBN tidak ada, dan itu teman-teman yang hadir itu mereka menjelaskan, yang nantinya mungkin langsung di take over langsung oleh pengusaha lewat mungkin badan usaha tadi itu. Festival Bintang Vokalis dan Pop Religi Laski sebagai sarana syiar Islam. Kegiatan Festival Bintang Vokalis dan Pop Religi Laski bukan dipandang sebagai usaha untuk memperoleh juara semata, namun sebagai sarana syiar Islam. Hal ini disampaikan Ketua DPD Lembaga Seni dan Kasidah Indonesia Laski Kabupaten Buru, Sukmawati Ramli Umasugi, dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan tersebut di Aula Kantor Bupati Buru Selasa 14 Desember 2021. Lebih lanjut disebutkan Laski juga harus dimaknai sebagai usaha mengembangkan kemampuan masyarakat dalam bidang seni kasidah. Dirinya juga berharap bahwa Dewan Juri harus memberikan penilaian yang sesuai, serius dan tidak berpihak kepada peserta. Laski kali ini diikuti sebanyak 27 peserta dengan kategori lomba pop religi remaja putra-putri, solois gambus remaja putra-putri, dan solis gambus dewasa putri. Kemudian kegiatan tersebut dibuka secara resmi, ditandai dengan pemukulan tipa oleh Ketua DPD Laski Kabupaten Buru, Sukmawati Ramli Umasugi, didampingi Sekretaris DPD Laski Kabupaten Buru, Oklaila Sulaiman. Yang saya hormati pengurus DPD Laski Kabupaten Buru, yang saya hormati Bapak Camat beserta Ibu. Latihan integrasi bersama TNI Polri di Maluku wujudkan sinergitas. Meningkatkan sinergitas antara TNI Polri, Polda Maluku, dan Kodam 16 Patimura membuat kegiatan bersama yakni pendidikan dan latihan integrasi Dikmaba TNI AD dan Diktukba Polri tahun 2021. Kegiatan kolaborasi untuk meningkatkan sinergitas ini dilaksanakan dalam upacara pembukaan yang dipimpin Wakapolda Maluku Brigjen Pol Yan Leonard De Vretes dan Kasdam Patimura Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya di Rindam 16 Patimura Suli, Maluku Tengah, Senin 13 Desember 2021. Kasdam Patimura Samuel Petrus Hehakaya menyatakan kolaborasi ini, kata dia, sangat penting bagi TNI dan Polri. Kegiatan ini dilakukan agar dapat mengembangkan kerjasama dan meningkatkan sinergitas antara TNI Polri. Samuel meminta kepada peserta pelatihan baik Diktukba maupun Dikmaba agar tetap bekerja dengan hati, sehingga saat waktunya bertugas dapat bertanggung jawab. Sementara itu, Wakapolda Maluku Yan De Vretes mengaku kegiatan kolaborasi pendidikan dan pelatihan antara TNI Polri akan berlangsung selama 5 hari ke depan. Kegiatan tersebut, kata dia, merupakan implementasi atau tindak lanjut kerjasama antara TNI dan Polri. Pendidikan dan pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan perorangan. Orang nomor 2 Polda Maluku itu berharap kegiatan ini bisa berdampak positif bagi TNI dan Polri di Maluku. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 14 Desember 2021. Saya Mesya Marsabesi mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.